Baik, saya mencoba menyampaikan tentang bagaimana sesungguhnya mewujudkan guru profesional. Tentu saja salah satunya adalah melalui pendidikan profesi guru, dan ini memang sudah diundangkan melalui Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Nah, memang banyak pertanyaan mengapa sih harus PPG, terutama untuk Bapak Ibu guru yang memang sudah sekian tahun menjadi guru. Sering sekali saya mendapatkan pertanyaan, mengapa guru sudah sekian tahun harus PPG pula, gitu ya. Nah, ini nanti akan kita lihat apa sebenarnya yang melandasi dan rancangannya seperti apa. Nanti akan kita lihat, Bapak Ibu. Kita mulai saja bahwa saat ini, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bustami bahwa kita sekarang pada masa pandemi COVID-19. Nah, pada pandemi COVID-19 ini tentu kita akan banyak sekali belajar. Belajar kenapa? Karena tidak ada yang menyangka, seorang pun tidak ada yang menyangka bahwa kita bakal belajar dari rumah, bekerja dari rumah, guru mengajar pun dari rumah, termasuk dosen mengajar juga dari rumah. Dan memang COVID-19 ini, kalau kita hubungkan dengan sebuah buku, The Simple Solution, maka di buku ini sudah disebutkan bahwa dalam kehidupan itu selalu ada kebutuhan-kebutuhan baru. Apalagi ada tantangan semacam COVID-19. Maka kita membutuhkan hal-hal yang baru. Membutuhkan pengetahuan tentang pembelajaran daring. Setelah kita mendapatkan pengetahuan tentang pembelajaran daring, maka kita juga membutuhkan infrastruktur pembelajaran daring. Nah, karena ada kebutuhan-kebutuhan baru, pada akhirnya juga ternyata juga menimbulkan problem-problem baru. Problem baru apa? Misalnya, di daerah-daerah tertentu ternyata tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Mungkin keterbatasan jaringan, kemudian juga keterbatasan peserta didik yang tidak memiliki infrastruktur, tidak memiliki peralatan untuk pembelajaran daring. Contoh, misalnya beberapa minggu yang lalu di detik.com, kemudian Tribun News, mungkin Pak Bastami sudah membaca ya Pak ya. Ada seorang guru di SD Negeri Tridadi, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, bernama Yan Budi Nugroho, seorang guru honorer. Bayangkan Bapak Ibu, seorang guru honorer mengajar karena banyak siswa-siswanya yang tidak memiliki Android, orang tuanya juga tidak memiliki Android, maka Pak Budi, Yan Budi ini mendatangi siswanya, belajar, mengajari siswanya. Luar biasa perjuangan Pak Yan Budi Nugroho, dan ini viral di beberapa surat kabar online. Ya, terutama detik.com beberapa minggu yang lalu. Silahkan Bapak Ibu bisa searching di Google, kata kuncinya Yan Budi Nugroho, guru honorer mengajar keliling, ya, mengajar muridnya secara berkeliling. Ini juga sebuah problem karena memang banyak daerah-daerah kita ternyata memang belum bisa diakses oleh jaringan. Tetapi kemudian ada langkah-langkah baru setelah ada problem baru. Nah, ini orang seperti Pak Yan Budi Nugroho itu orang yang kreatif, memiliki kreatif, cinta terhadap muridnya, tentu dia cinta terhadap bangsa dan negara ini. Karena dia tidak ingin muridnya itu bodoh. Sehingga dia rela dengan gaji yang insentif yang per bulan hanya sekitar 500.000, dia ikhlas, rela untuk mendatangi muridnya mengajar. Ini luar biasa saya kira, patut untuk kita tiru. Sebagai seorang pendidik ini patut kita tiru. Nah, inilah yang kemudian saya sebut memang saat ini kita perlu melakukan transformasi pendidikan. Dengan adanya COVID-19 ini, kita perlu berpikir tentang bagaimana kita memajukan pendidikan itu. Tapi di balik itu semua, teman-teman, Bapak Ibu semua, bahwa saya meminjam istilahnya Prof. Muklas Samani, bahwa sekolah dan kampus itu, mari kita ibaratkan sebuah taman. Jangan sampai anak itu takut untuk datang ke sekolah, tapi justru anak itu merindukan sekolah, merindukan untuk belajar dengan gurunya, baik secara daring maupun secara offline. Oleh karena itu,
bisa diibaratkan bahwa kita guru atau dosen itu ibarat petani dan siswa atau mahasiswa itu ibarat tanaman. Tentu kita sebagai guru atau petani itu mestinya tahu dan paham kapan tanaman itu harus disiram, kapan tanaman itu harus dipupuk, dan kapan tanaman itu harus dibersihkan rumput-rumputnya, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Istilah orang Jawa matun gitu. Nah, ini dan cara memupuknya pun tentu kita sebagai petani harus tahu metode memupuk, metode menyiram. Nah, untuk tahu itu, inilah yang kemudian kita sebut sebagai guru profesional. Guru yang paham kapan dia harus menyiram, kapan dia harus memupuk, bagaimana metode menyiram, bagaimana metode memupuk, bagaimana metode menyiangi tanaman. Ini adalah guru yang profesional. Saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, Undang-Undang Guru dan Dosen sudah jelas, Bapak Ibu. Kemudian juga dipertegas di dalam PP 74 tahun 2008, kemudian diubah ke PP nomor 19 tahun 2017. Kita lihat pada Undang-Undang Guru dan Dosen pada pasal 8 itu jelas, ya, bahwa guru wajib memiliki kompetensi ini harus diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, ini sudah jelas di dalam undang-undang itu. Dan kemudian kita lihat bahwa pelaksanaan ini mestinya paling lama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang. Undang-undang ini diberlakukan tahun 2015, ditandai tahun 2005, berarti mestinya setidak-tidaknya 2015 itu sudah dilaksanakan. Ini konsekuensinya bahwa Bapak Ibu pasal 24 ini bisa kita baca pasal 24, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan termasuk yayasan wajib memenuhi kebutuhan guru dalam jumlah kualifikasi maupun kompetensi. Nah, ini disediakan oleh siapa? Pasal 24 yang ayat ini disediakan oleh pendidikan profesi yang diharapkan menghasilkan calon guru sebanyak guru yang nanti akan pensiun, dan juga untuk sekolah-sekolah yang kekurangan guru, dan kemudian juga ada unit-unit sekolah baru. Nah, oleh karena itu sejak 2016 guru PNS K2 kalau tidak salah, ini mohon maaf teman-teman Bapak Ibu guru yang 2016 kemarin yang diterima PNS tapi belum memiliki sertifikat pendidik itu kan diangkat sebagai fungsional umum, bukan fungsional guru. Kenapa? Karena konsekuensi dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini kemudian ini sebagai konsekuensi, maka Bapak Ibu yang diangkat 2016 sampai sekarang kalau belum punya sertifikat pendidik, maka SK-nya itu diangkat sebagai fungsional umum bukan guru. Demikian, dan selanjutnya juga kita lihat pada PP nomor 19 2017 pasal 66. Ya, pasal 6 bagi guru dalam jabatan dia sampai dengan akhir 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik belum memperoleh sertifikat pendidik dapat mengikuti pendidikan profesi. Maka dia wajib mengikuti pendidikan profesi. Tapi jangan khawatir, pendidikan profesi untuk guru yang sudah diangkat menjadi guru tetap itu akan dibiayai oleh pemerintah dan itu sudah jelas di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, ini dasar hukum PPG-nya Bapak Ibu memang untuk bisa mengikuti PPG Bapak Ibu harus lulus D1 atau D4 ya. Ini lulus D1 atau D4. Kita lihat pasal 9. Kemudian Bapak Ibu harus mengikuti PPG bisa kita lihat di Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 juga pasal 17. Nih, maka harapannya setelah Bapak Ibu digodok melalui PPG, harapannya Bapak Ibu menjadi guru profesional. Nah, ini dasar-dasar hukumnya Bapak Ibu bisa melihat PP 74 atau PP nomor 19 yang sudah perbarui menjadi PP nomor 19 tahun 2017 pasal 9 ayat 2 ayat 3, kemudian ada Permendikbud nomor 55 2017 tentang standar pendidikan guru pasal 21 ayat 1, 2, 3, 4 yang sekarang ini nampaknya belum diperbarui ya Pak Bustami ya. Nampaknya diperbarui, yang sudah diperbarui adalah Permendikbud nomor 44 2015. Nomor itu yang diperbarui menjadi Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Tapi yang 55 2017 yang standar pendidikan guru nampaknya belum.
Ya, mudah-mudahan akan segera keluar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, coba kita beranalogi calon guru masa lalu dan calon guru masa depan. Teman-teman semua yang sekarang ini masih mahasiswa atau baru lulus, itu adalah calon guru masa depan atau sekarang sedang akan mengikuti PPG. Ya, calon guru masa depan, kita lihat bahwa masa lalu, biarlah masa lalu, nampaknya memang banyak yang menyampaikan bahwa penghargaan terhadap profesi guru itu rendah, itu masa lalu. Tetapi faktanya banyak yang mau menjadi guru. Contohnya saya, Pak Bustami itu berhasil menjadi anggota DPD ya, Pak Bustami. Siap, siap. Pak Bustami, guru Pak Bustami itu dulu belum dapat tunjangan sertifikasi itu. Belum, Pak. Mampu menghasilkan orang-orang hebat semacam Pak Bustami, coba. Nah, apalagi sekarang kalau sudah PPG, sudah digodok selama 1 tahun untuk pendidikan profesi. Mudah-mudahan ke depan akan menghasilkan generasi yang jauh lebih hebat dibanding generasi kita, Pak Bustami. Siap, siap. Nah, kemudian di sekarang era sertifikasi atau era tunjangan profesi. Nah, sekarang apa tugas kita? Tugas kita sebagai LPTK, Bapak Ibu, kami bagaimana memproses input yang memang sudah baik itu menjadi lulusan yang jauh lebih baik, menjadi guru profesional. Ini tantangan bagi kami, bagi LPTK. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat teman-teman semua yang belum mengikuti sertifikasi atau yang akan mengikuti sertifikasi melalui PPG, kita lihat, itu yang saya kuning-kuningin. Capaian pembelajaran lulusan, harapannya nanti Anda itu memiliki kompetensi seperti ini. Memesona, itu yang saya katakan. Memesona itu bukan berarti Bapak Ibu harus ya seperti gambar-gambar di internet itu. Tapi memesona ini artinya mengajar ketika Bapak Ibu berada di sekolah, itu memang memesona bagi murid. Murid itu kangen pada Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu itu melayani murid, bagaimana Bapak Ibu itu mengajar dengan cara yang sangat-sangat menyenangkan. Itu yang istilah memesona di sini. Dan kemudian Bapak Ibu juga bisa mengajarkan tentang bagaimana berpikir tingkat tinggi. Nah, yang paling penting adalah adaptif dan fleksibel. Saat ini pandemi, maka Bapak Ibu harus segera mengadaptasi kondisi saat ini. Nanti setelah selesai pandemi, maka Bapak Ibu juga harus adaptif pasca pandemi. Nah, karena ada masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu teman-teman semua adaptif, maka yang terjadi bukan keluhan. Contoh Pak Yan Budi Nugroho, ya, sangat adaptif. Karena kondisinya sangat tidak memungkinkan pembelajaran daring, apa yang harus dilakukan? Maka dia datangi muridnya secara berkeliling untuk mengajar. Saya kira itu Pak Yan Budi Nugroho itu sangat adaptif terhadap kondisi yang ada, kondisi pandemi dan kondisi lingkungan sekolah yang tempat Pak Yan Budi Nugroho mengajar. Ini Bapak Ibu capaian. Nah, nomor 4 itu juga penting Bapak Ibu. Bapak Ibu, teman-teman nanti ketika PPG harapannya mampu memadukan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki, pengetahuan materi ajar, pengetahuan bidang studi, pedagogi terkaitan bagaimana mengajarkannya, serta teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang kemudian disebut dengan TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, Bapak Ibu. Jadi bagaimana memadukan Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan tentang materi, kemudian Bapak Ibu paham tentang pembelajaran, serta Bapak Ibu paham dengan teknologi, maka Bapak Ibu akan menjadi guru yang betul-betul profesional. Nah, karena itu poin nomor 4 ini juga merupakan CPL yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu, kalau 2000 ini bedaannya tahun 2018, 19 dan 2020. Ini yang prajabatan, ini yang saya bilang prajabatan ini adalah yang fresh graduate, mahasiswa yang baru lulus S1 kemudian mengikuti pendidikan profesi guru. Bapak Ibu, untuk teman-teman yang akan mengikuti pendidikan profesi guru, maka jumlah SKS-nya totalnya antara 36 sampai 40 SKS. Jadi 2 SKS nanti belajar mandiri. Belajar mandiri ini nanti melalui daring, Bapak Ibu. Melalui daring, teman-teman. Melalui daring. Tapi ini yang saya bacakan ini adalah
skema PPG dalam kondisi normal. Ya, skema PPG dalam kondisi normal, bukan kondisi pandemi. Ini kondisi normal. Maka nanti ketika masa pandemi nanti di dalam jabatan. Karena kalau dalam jabatan hanya 12 SKS, sehingga masih berada dalam masa pandemi. Tapi yang prajabatan ini akan segera kita mulai ini di awal Juli insya Allah. Maka harapannya nanti ketika PPL itu pandemi sudah berlalu, sehingga bisa datang ke sekolah ketika nanti PPL. Iya, mohon maaf Bapak, waktunya tinggal 10 menit lagi. Iya, baik. Nah, sekarang saya ke PPG Daljab. Nah, PPG Daljab juga sama 36 SKS. Yang dalam jabatan ini, teman-teman yang sudah menjadi guru nih, yang sedang akan mengikuti PPG, tapi yang 24 itu RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi Bapak Ibu punya pengalaman mengajar sekian tahun itu diakui 24 SKS. Udah Bapak Ibu pokoknya gratis, itu sudah diberikan gratis 24 SKS dari 36 SKS. Nah, yang harus ditempuh itu adalah 12 SKS. Ini penghargaan bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengabdi sekian tahun. Ya, penghargaan 24 SKS. 12 SKS ini yang harus Bapak Ibu laksanakan melalui PPG. Tapi dilaksanakan secara full online karena berada pada masa pandemi. Nah, ini kira-kira ini baru saya dapat tadi ini, dari GTK. Apa materinya? Yang pertama pendalaman materi, itu daring juga, pengembangan perangkat pembelajaran daring, review perangkat pembelajaran dan refleksi juga daring, PPL-nya pun daring. PPL daring itu seperti apa? Nanti Bapak Ibu kembali ke sekolah asal, sekolah tempat Bapak Ibu mengajar, kemudian bimbingan dengan dosen pembimbingnya dilakukan secara daring. Ini dalam jabatan Bapak Ibu, aktivitas yang nanti dilakukan, pendalaman materi itu 5 SKS, sekitar 4 minggu Bapak Ibu belajar tentang pedagogik dan profesional. Profesional itu sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu, penguasaan materi, sebanyak 5 SKS atau 4 minggu, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran 2 SKS atau 2 minggu, semuanya daring. Lalu review perangkat pembelajaran itu 1 SKS atau 4 hari, ini kalau dalam kondisi normal akan berada di kampus Bapak Ibu, ini kondisi normal, tetapi kalau kondisi pandemi COVID-19 ini nanti akan dilakukan pula secara daring. Kemudian PPL, Bapak Ibu kembali ke sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak terlalu banyak meninggalkan sekolah seandainya nanti sudah pasca pandemi. Hanya 4 hari saja di kampus gitu ya, 4 hari ditambah 2 minggu, 2 minggu 4 hari berada di kampus. Jika kondisi normal. Tetapi kalau kondisi sedang pandemi ini nanti semua aktivitas ini akan dilakukan secara daring. Nah, ini kondisi normal ya, desainnya kondisi normal yang saya jelaskan tadi. Nanti apa saja ini aktivitasnya ada di bawah ini. Aktivitas untuk PPG dalam jabatan. Ini adalah kilas balik yang 2019 kira-kira semacam ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ke daring nanti per hari itu Bapak Ibu harus menyiapkan 3 jam minimal ya. Minimal 3 jam per hari. 3 jam itu untuk Pak, apakah 3 jam ini kalau saya sekarang berdiri dari jam 1 sampai 13 sampai pukul 12? Tidak. Jadi Bapak Ibu bisa pagi selesai sambil sarapan, buka, belajar, ngerjakan apa gitu ya. Sekitar setengah jam, nanti mulai lagi siang atau mulai lagi sore. Intinya total keseluruhan itu 3 jam. 3 jam. Tidak harus 3 jam melototi laptop, melototi komputer, tidak. Tapi bisa total keseluruhannya yang 3 jam itu. Ini pengembangan modulnya, saya terus saja. Nah, ini adalah pengembangan perangkatnya secara daring. Itu Bapak Ibu nanti secara daring itu akan seperti ini. Bapak Ibu unggah laporan hasil pengembangan, nanti ada aplikasinya, kemudian review oleh dosen, dan selanjutnya seperti ini. Kira-kira pelaksanaan untuk pengembangan perangkat pembelajaran secara daring ini Daljab. Nah, sekarang bagaimana sukses mengikuti PPG? Siapkan alat tempur, utamanya laptop. Karena
nanti baik daring maupun ketika pandemi, pasca pandemi, Bapak Ibu harus ke kampus mengembangkan perangkat pembelajaran, itu juga harus menggunakan perlu menggunakan laptop. Bapak Ibu pelajari kurikulum PPG dengan benar, kisi-kisi UKM PPG bisa dicari di Google. Persiapkan silabus, buku-buku, modul-modul, mapel, ya, penunjang dan sebagainya. Ketika nanti lokakarya, usahakan ada printer, persiapkan modul-modul pedagogik atau buku-buku tentang pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan materi PPG. Yang paling penting adalah siapkan diri dengan latihan-latihan soal berbasis higher order thinking skills, yaitu soal-soal berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini yang banyak jatuh adalah di uji pengetahuan berbasis HOT. Manajemen waktu penting, kerjasama dengan teman, ada lokakarya atau PPL itu juga sangat penting. Nah, manfaatkan dengan baik instruktur ketika nanti Bapak Ibu ketemu dengan instruktur, jangan pernah ragu-ragu, tanyakan, manfaatkan semaksimal mungkin, tanyakan sebanyak-banyaknya, apalagi Bapak, kalau Bapak Ibu, teman-teman semua, jika sudah belajar di rumah melalui daring, latihan-latihan soal, tanyakan kepada dosen atau instruktur ketika tatap muka. Ini adalah tip untuk lulus UKM PPG, Bapak Ibu. Nah, ini saya lebih menyoroti latihan-latihan soal HOT. Ini yang banyak jatuh. Ini pengalaman itu ada Pak Restu, ada Pak, ini nanti akan memberikan testimoni terkait dengan PPG ini. Banyak teman-teman jatuh ini di uji pengetahuan karena soalnya itu berbasis HOT. Ya. Ini karena itu Bapak Ibu saya harapkan banyak-banyaklah latihan-latihan soal berbasis HOT. Ya, saya kira itu teman-teman, Bapak Ibu semua, terima kasih. Mudah-mudahan nanti jika ada diskusi tentang PPG, tadi juga ada yang menanyakan di Q&A itu bahwa gelar GR itu apakah bisa dipakai? Bisa, karena itu diatur oleh undang-undang. Ada Permendikbud nomor 87 tahun 2015, ya, Permendikbud nomor 87 tahun 2015 bagi Bapak Ibu yang mengikuti pendidikan profesi guru akan mendapatkan gelar GR. Sehingga GR itu resmi, ya, sudah diatur oleh negara melalui Permendikbud yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.